Polri dan di Rumah Sakit Polri dalam kegiatan penanganan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 pada hari Minggu 10 Januari 2021. Yang pertama saya informasikan bahwa Rumah Sakit Polri telah membuka hotline dengan nomor 081 235 03 9292. Di depan ini saya sampaikan telah hadir Pak Dr. Haryanto, Sespusdokes Polri. Berikutnya Pak dari Puslapor. Di samping saya Kombespol Dr. Heri selaku Komander DVI Komander Rumah Sakit Polri, Puskes Polri. Berikutnya dari Inapis KBPUD. Jadi di Rumah Sakit Polri kita telah membuat posko antemortem dan juga posko postmortem, di mana posko antemortem ini ada di gedung DVI Rumah Sakit Polri. Jadi saya sampaikan ke rekan-rekan, nggak usah khawatir, kita ada di zona hijau. Jadi tetap kembali lagi, meskipun kita ada di daerah zona hijau, tetap saya berharap dan meminta seluruh rekan-rekan dan pengunjung yang hadir tetap memperhatikan aspek-aspek protokol kesehatan dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan tetap sering mencuci tangan, dan tetap kalau bisa menghindari kerumunan. Dan kita pun melaksanakan kegiatan koordinasi dengan posko antemortem yang ada di Pontianak. Kegiatan antemortem mungkin disampaikan di sini jelas. Pertama tadi melaksanakan protokol kesehatan. Kita juga akan melakukan pendaftaran peserta atau keluarga korban yang datang ke posko antemortem. Sebelumnya dilakukan beberapa tindakan sebelum pemeriksaan tes antigen, dilaksanakan anamnesa, dan berikutnya juga ada family assessment dan pendampingan dari tim psikologi dan keagamaan. Nanti lebih lanjut juga dari posko postmortem juga akan disampaikan lebih lengkap. Personil yang dilibatkan dalam kegiatan di Rumah Sakit Polri ini meliputi dari Pusdokes Polri, dari Rumah Sakit Polri Raden Sri Sukanto, melibatkan dari Puslapor, dari Inapis, dari HIMSI, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia, melibatkan juga dari Polda Metro Jaya dan Brimob, dari Kemenkes, Kemensos, dengan juga melibatkan dari TNI. Dan dalam kegiatan ini kita akan menggunakan anggaran dari Polri. Disampaikan juga pada kesempatan siang ini, sampai sekarang kita telah menerima laporan dari 12 keluarga korban. Dan kita juga dari posko postmortem telah menerima satu buah kantong jenazah yang berisi body part. Mungkin yang lebih lengkapnya lagi akan disampaikan oleh Pak Sespusdokes dari DVI Komander kita Dr. Heri. Setelah itu rekan-rekan boleh menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pada kesempatan siang ini, dan kegiatan press release ini pun akan kita atur jadwalnya sehingga rekan-rekan akan bisa mengupdate data dan bisa memberikan info yang terkini bagi keluarga korban. Bila ada kekurangan pelayanan pada kesempatan ini, saya mohon maaf. Kita tetap bekerja sama membangun soliditas yang lebih baik. Demikian saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Pak Rumkit Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 RSI Sukanto, dan rekan-rekan sekalian media serta para pemirsa televisi dan pendengar sekalian. Tadi sudah sama-sama kita dengarkan secara garis besar tentang kesiapan DVI nasional dalam rangka membantu
identifikasi. Jadi kita ini membantu identifikasi ya adanya musibah yang sama-sama kita tidak kehendaki, yaitu jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Tadi sudah disampaikan dan saya di sini ingin merefresh kembali bahwa identifikasi ini ada 5 fase ya. Fase pertama adalah fase TKP atau tempat kejadian perkara atau tempat di mana adanya jatuh pesawat itu. Di sana rekan-rekan kita sedang bekerja keras untuk membantu mendapatkan ya penumpang yang saat ini sedang dicari, kemudian tentang kondisi pesawat yang ada di TKP. Rekan-rekan di BRI fase 1 sekarang sedang bersama dengan tim yang lain untuk mencari adanya body part maupun sebagainya yang nanti akan menjadi bahan untuk identifikasi kita di Rumah Sakit Polri. Kemudian untuk fase 2 adalah fase antemortem. Fase antemortem ini kita dirikan di 3 tempat. Yang pertama adalah di Tanjung Priok yang dikomandani oleh Kabidokes Polda Metro Jaya dan Kabidkesjas Brimob. Kemudian antemortem yang ada di Bandara Supandio Pontianak yang dikomandani oleh Kabidokes Kalimantan Barat. Jadi barang-barang atau data-data body part dan sebagainya yang diterima oleh TKP dan antemortem yang ada di Tanjung Priok ini akan dikirim ke posko yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati. Posko yang ada di Rumah Sakit Kramat Jati meliputi fase 2 adalah fase postmortem. Ya, fase postmortem di sana sudah kita siapkan ahli-ahli forensik kita. Kemudian fase yang ketiga adalah fase antemortem. Tadi selain yang di Pontianak dan di Tanjung Priok ada di depan kita fase antemortem. Kemudian data yang diperiksa yang didapatkan dari antemortem dan postmortem nanti akan disajikan setiap harinya fase 4 atau rekonsiliasi yang kami mohon bantuannya pada rekan-rekan untuk menyampaikan sosialisasi dan berdoa semoga kita bisa menyelesaikan bisa mengidentifikasi dengan baik dan cepat. Kemudian fase yang terakhir adalah debriefing. Setiap hari kita melaksanakan analisa dan evaluasi. Rekan-rekan sekalian, di depan kita ada tenda atau posko pendampingan keluarga, perbantuan keluarga. Jadi keluarga yang menyampaikan data-data antemortem di posko antemortem nanti bisa beristirahat. Kita siapkan psikolog yang akan membantu trauma healing, ya, menenangkan keluarga dan sebagainya di posko perbantuan keluarga. Rekan-rekan sekalian, nanti kami mohon bantuannya untuk mensosialisasikan proses identifikasi ini. Dan saya mohon keluarga para penumpang yang berasal dari luar Jakarta atau tepatnya kita buka posko antemortem di Pontianak
tidak usah ke Jakarta, tetapi tetap di Pontianak. Dan adanya alamat-alamat di luar Jakarta, Pontianak, Kabidokes di kewilayahan sudah menyatakan membackup sepenuhnya untuk operasi DVI ini. Itu yang saya sampaikan dari Sespusdokes sebagai Wakil DVI Komander Nasional. Dan selanjutnya nanti akan dijelaskan secara detail oleh Komandan DVI, Dr. Kombes Pol Dr. Heri, spesialis forensik. Waktu dan tempat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Karunkit Tingkat 1 Raden D. Sukanto, yang kami hormati Pak Sespusdokes Dr. Haryanto, yang saya hormati rekan saya Kombes Pol Dr. Andes Wahyu Masyudi dari Puslapor, yang saya hormati AWP Yudi dari Inavis. Mohon izin menyampaikan operasi DVI ini sesuatu yang menjadi tugas pokok dari Pusdokes Polri, karena kami mempunyai kemampuan untuk melaksanakan operasi DVI dan mempunyai kompetensi untuk itu. Dalam operasi ini kami sudah merancang suatu rencana operasi mulai dari operasi di fase 1 sampai operasi yang fase selanjutnya. Dari fase 1 dikomandoi oleh dari Polda Metro yang dari Pusdokesnya. Kemudian dari fase postmortem kami ada menyiapkan di belakang di ruang kamar jenazah. Kemudian dari posko antemortem kita ada juga di Bandara Supadio dan di Pontianak dan di Rumah Sakit Sukanto. Saya akan menyampaikan mengenai alur dari operasi tersebut. Jadi karena ini berlalu masa pandemi COVID, jadi nanti kalau rekan-rekan dari media melihat di sana ada tempat cuci tangan, ada protokol kesehatan yang kami akan laksanakan, memang itulah yang kita bedakan antara operasi di masa pandemi dengan operasi di masa seperti biasanya. Kemudian juga saya minta juga untuk tetap kita melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan mencegah kerumunan. Nah, ini tolong nanti dia. Kemudian kalau nanti di sana ada tim antemortem dimulai dari protokol kesehatan, kemudian dia akan dilakukan pendataan, dilakukan rapid test. Karena di masa pandemi, jadi kami membatasi keterlibatan personil atau keluarga yang melaksanakan di posko antemortem. Setelah dia dilakukan pemeriksaan rapid test, seandainya dia tidak reaktif, kemudian dilanjutkan dengan dianamnesa di ruang antemortem interview. Jadi tempatnya di dalam. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan DNA sampling. Nah, pemeriksaan DNA sampling ini untuk pemeriksaan kerabat dekat yang nanti segaris darah atau yang diperkirakan bisa untuk lakukan identifikasi. Kemudian dari keluarga akan dilanjutkan untuk diantar ke Family Assistance Unit yang nanti ada pendampingan yang tadi disampaikan oleh Bapak Sespusdokes. Dari antemortem tadi akan digali data, mulai dari ada tidaknya pemeriksaan DNA kalau memang harus ada. Inilah pentingnya kalau kita mempunyai data antemortem DNA, seandainya kita ada, itulah yang kita akan programkan. Sebenarnya memang ini cita-cita kami. Kalau ada seperti itu, saya yakin dalam beberapa saat kita akan bisa membandingkan, karena kita sudah punya datanya. Kemudian pemeriksaan sidik jari nanti kalau dari ijazah atau KTP, dan kebetulan kami juga ada keterlibatan dari Dispenduk Capil dan Inavis, mempunyai kemampuan untuk sidik jari dan sidik iris. Kemudian pemeriksaan odontologi dental dari rekam medik, medis maupun properti. Kami sudah koordinasi dengan pihak Sriwijaya untuk mendapatkan passenger list yang detail, termasuk seat number, termasuk juga CCTV yang nantinya akan kita capture satu persatu dari masing-masing passenger yang pada saat boarding.
Kemudian dari posko postmortem, kalau tadi dari antemortem kami melibatkan 51 ahli. Kemudian dari postmortem kita melibatkan 25 ahli, termasuk dari forensik, odontologi forensik, nanti ada dari toksikologi forensik, kemudian dari antropologi dan sebagainya. Setelah kita mendapatkan informasi body part yang dari TKP, kemudian dilakukan labeling dan pendataan di body holding area awal di Priok, kemudian akan dibawa ke posko postmortem dan dilakukan akan pendataan. Selanjutnya akan dilakukan penyimpanan, kemudian dilakukan pemeriksaan. Setelah itu data yang dicari sama dengan data yang di antemortem meliputi sidik jari, properti odontologi, kemudian sampling DNA, kemudian medis dan data-data lain, termasuk ada properti yang attach yang di situ, misalnya dompet dan sebagainya. Jadi nanti mohon nanti diinformasikan kepada rekan di sana kalau misalkan ada properti yang attach, ya itulah biar tetap attach. Kemudian kami juga koordinasi dengan postmortem, dengan antemortem yang ada di Supadio. Saat ini sudah ada informasi sampel DNA yang sudah sampel untuk pemeriksaan DNA dari relatif atau keluarga yang sedang dalam perjalanan untuk dikirim ke lab DNA di Pusdokes Polri di Cipinang. Jadi kami akan banyak kerjasama dengan beberapa stakeholder untuk kelancaran tersebut. Dan mohon bantuannya untuk rekan-rekan media untuk tetap mensosialisasikan apa-apa yang nantinya diperlukan pada saat keluarga mendatangi posko antemortem dan apa-apa yang sebaiknya disampaikan supaya nanti kami data antemortem selengkap mungkin dan kami bisa langsung membandingkan untuk dilakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi akan dilaksanakan di gedung DVE dan nanti di ruang lobi utama. Setelah dilakukan rekonsiliasi akan dilakukan declare bahwa ini adalah terdiri sebagai siapa, selanjutnya dilakukan prosesi penyerahan jenazah. Disinilah keterlibatan dari Dispenduk Capil dan stakeholder yang lain untuk tindak lanjut dari penyerahan jenazah tersebut. Saya kira itu aja, mungkin dari lapor dari Inavis mungkin mohon memberikan penambahan. Monggo. Dari lapor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Karumkit tingkat 1 R. Said Sukanto, yang kami hormati Bapak Ses Pusdokes, Bapak Kabid Dokpol Pusdokes dan rekan-rekan AKBP Yudi dari Inavis serta rekan-rekan media semua yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kami dari Puslapor Barreskrim Polri sangat mendukung kegiatan tim dari DWI Pusdokes Polri. Dalam hal ini kami dari bidang kimia biologi forensik utamanya full membackup laboratorium DNA dari Pusdokes. Jadi nanti kami bersama-sama dengan lab DNA Pusdokes Polri untuk mengidentifikasi baik itu antemortem maupun postmortem sesuai dengan perintah Bapak Komandan DVI dari Bapak Kombes Heri. Kemudian kami juga nanti akan melakukan bantuan backup untuk pemeriksaan toksikologi forensik apabila di mana ditemukan barang bukti yang perlu untuk identifikasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Puslapor. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Karumkit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Demikian saya buka, ada pertanyaan dari rekan-rekan, silakan. Langsung ya Pak, lanjut. Jadi sampai hari ini berkas antemortem dan data-data jenazah itu, kantung jenazah itu sudah ada berapa yang diterima di sini? Oke. Sampai hari ini kita telah menerima data-data dari keluarga yang hadir 12 orang. Dan kita telah menerima 1 kantong jenazah berupa body part, dan berikutnya akan dilakukan pemeriksaan seperti tadi disampaikan oleh DPI Komandan kita. Silakan berikutnya. Ya, silakan Pak. Ya, mungkin Prosesnya. waktu. Proses
Waktu untuk identifikasinya berapa lama sehingga rumah sakit menerima jenazah? Rekan-rekan refreshing lagi tentang DVA prosedur. Kita ada 5 item yang akan kita bandingkan. Yang pertama ada primary identifier, itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah sidik DNA, yang kedua sidik jari, yang ketiga adalah data gigi atau odontologi data. Itu adalah primer. Apabila salah satu atau dua-duanya atau tiga-tiganya itu match, berarti dia akan teridentifikasi. Yang kedua adalah secondary identifier, adalah medis dan property. Jadi syaratnya kalau medis dan properti itu harus 2. Sehingga untuk melakukan declare itu tergantung ketersediaan dari data antemortem dan data postmortem. Misalnya dari data mortem itu lengkap, mulai dari sidik jari, kemudian gigi, medis, properti dan sebagainya. Tetapi apabila yang ditemukan itu tidak available dengan data yang tadi, juga tidak akan kesulitan melakukan identifikasi. Mungkin yang bisa seandainya dilakukan pemeriksaan dari body part adalah pemeriksaan DNA. DNA itu nanti kita bandingkan dengan relatif atau keluarga yang bisa kita bandingkan untuk menentukan dari satu primer identifier tersebut. Jadi kecepatan tergantung kelengkapan data. Terima kasih. Silakan, ada lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi ada 2 hal yang mungkin perlu dipahami. Kita ada body part dan body. Jadi kita sebelum kita melakukan pemeriksaan itu kita akan memilah nanti body part yang maksudnya whole body atau body partnya. Jadi kalau nanti kita sudah lakukan pemeriksaan kebetulan baru 1, sehingga kita akan sesuaikan dengan nanti ketersediaan body part atau whole body yang sudah kita dapatkan. Makanya mohon doanya untuk tim fase 1 TKP sehingga mereka dapat recovery body part yang ada di sana atau whole body yang di sana sehingga kami bisa segera lakukan pemeriksaan. Terima kasih. Berarti belum ada yang bisa diidentifikasi ya, Pak? Untuk saat ini. Sementara belum. Jadi kita konsentrasi tetap ongoing. Pekerjaan dari antemortem jalan, yang di Pontianak jalan, kemudian dari fase 1 TKP juga jalan. Mohon doanya supaya mungkin segera dapat ditemukan wrecking yang ada di sana, kemudian kita bisa evakuasi, recovery body part atau body yang ada di sana. Terima kasih. Pak, dari 12 keluarga korban tadi apakah diambil sampel DNA semua atau bagaimana, Pak? Apa hanya laporan saja? Jadi di sana ada tulisan keluarga inti dan keluarga tidak inti. Artinya dalam arti begini. Kalau yang korban itu adalah suami, berarti yang kita cari adalah istri dan anak. Kalau di korban itu adalah si suami atau istri tapi dia sekeluarga, tapi mungkin kita naik ke atas sebagai orang tua dari korban tersebut. Atau kalau tidak ada, nanti ada namanya sibling dari keluarga saudara-saudara yang sekandung. Jadi tergantung yang melaporkan ke dalam tim kami siapa. Jadi kami membuka untuk siapapun yang melaporkan memberikan informasi selengkap-lengkapnya dan kami akan data semuanya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kegiatan pertama kali kegiatan konferensi pers ini akan dimulai. Karena saya tutup. Demikian atas perhatian rekan-rekan pers media. Semoga apa yang kita upayakan berbuah kebaikan dan kesuksesan. Demikian atas kehadirannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.